Oke. Lanjut ya, Bu ya. Hmm, Ya, ya. Assalamualaikum, salam pembuka untuk semua yang hadir di sini. Mari simak dengan hati terbuka. Gramatikal Al-Quran, metode Hasani. Sampailah kita ke acara selanjutnya yaitu mengurai Al-Quran Surat Surat Al-Ghafir ayat 32 sampai 33 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Sani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Devi Fitri. Sebelumnya marilah kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. besar Bismillah. harapan kami, semoga Buya dalam keadaan sehat selalu Amin. dan semoga kami semua yang hadir di sini dapat belajar dengan baik sesuai apa yang diajarkan oleh Buya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Buya yang akan didamping oleh Ibu Devi Sapitri, kami persilahkan. Syukuran bagus Tina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Amin. Ya Rabbal Alamin. adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang mana nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Selawat beri salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita dalam. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 2 dan 3 bersama Bu Devi Sapitri. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bu Devi di mana posisi ini? Di Bukit Tinggi Pak Ustadz. Oh begitu ya, alhamdulillah. Masih tenang Bukit Tinggi ya. Bu Devi, yang bawa Bu Devi ke Arsani itu siapa Bu Devi? Ibu Firda Elita Pak Ustadz. Ibu Firda Elita. Firda Elita ya. Iya. Ibu jarang. Sekarang masih apa? Oh, kayaknya enggak Pak Ustadz. Enggak ya. Oke. Ya. Sama dengan Ibu Firda kemana-mana dulu? Teman di Teman sesama kerja Pak Ustadz. di mana tuh dulu? Di Rumah Sakit Ama Mutar. Oh, Mari Bunel juga ya. Iya. Oke. Baik, Bu Devi sekarang berada di kelas Bunel ya, GMM ya. Ya. Udah siap ya Bu Devi ya? Insya Allah Pak Ustadz. Oke, begitu waktu di tempat kami persilakan kepada Bu Devi. Silakan Bu Devi. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode Al-Hasani. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kita hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selaku penemu, penulis, dan pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan sehingga bisa membimbing kita semua untuk mempelajari Al-Quran. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menemukan metode yang mudah untuk menterjemah Al-Quran. Ilmu yang Pak Ustadz berikan sangat-sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kami di dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang Pak Ustadz berikan menjadi ladang pahala yang tidak putus-putusnya untuk Pak Ustadz. Dan semoga Allah meridhoi Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pembimbing di Al-Hasani. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap setia membimbing kami untuk belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Terkhusus untuk Ibu Nel Ermawati yang penuh dedikasi telah membimbing kami di kelas GMM dari tahun 2022. Bu Nel selalu semangat untuk mengajarkan kami gramatikal Al-Quran. Bu Nel juga selalu meluangkan waktu untuk mentoring kami sebelum tampil di Zoom. Saya mewakili Bapak Ibu di GMM sangat bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nel. Semoga Bu Nel selalu diberi kesehatan sehingga bisa tetap menjadi guru kami di kelas GMM. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom pagi ini, terkhusus untuk Bapak Ibu di kelas GMM. Terima kasih atas masukan, koreksi, dan supportnya untuk penampilan saya pada presentasi pagi ini. Ucapan terima kasih saya secara khusus untuk Ibu Ernoviana yang telah dengan senang hati dan sukarela membantu dalam pembuatan PPT saya dan akan menayangkan PPT saya pagi ini. Semoga menjadi ladang amal dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mencoba untuk menguraikan Quran Surat Ghafir ayat 32-33. Sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi in akhafu 'alaikum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min 'asim wa man yudlil fama lahu min hadin. Allahul mubin. Quran Surat Ghafir ayat 32 terdiri dari 9 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ya. Penggalan ketiga, qaumi. Penggalan keempat, ini. Penggalan kelima, ya sukun. Penggalan keenam, aqafu. Penggalan ketujuh, ala. Penggalan kedelapan, kum. Penggalan kesembilan, yaumat tanadi. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, qaumi, bentuknya KBM. Aslinya, qauma ditambah ya sukun. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua adalah kata ganti.
Qauma bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Aslinya kaumun. Karena didahului oleh huruf ya menjadi kauman. Karena dia ber-KBM menjadi kauma. Kemudian karena bertemu dengan ya sukun menjadi kaumi. Akar katanya qawama menjadi qama sesuai dengan kaidah SIA 1.2 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya kaum. Ada di Mahmud Yunus halaman 361. Penggalan kedua, ya sukun, bentuknya adalah kata ganti. Artinya aku. Jadi kaumi artinya adalah kaumku. Penggalan keempat, ini bentuknya huruf bermakna. Aslinya adalah inna, karena bertemu dengan ya sukun menjadi ini. Artinya sesungguhnya. Penggalan kelima, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan keenam, akhafu, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan A dan berakhiran dhammah. Pelakunya ana, akar kata khawafa menjadi khafa, sesuai dengan kaidah SIA 1.2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 122, artinya aku sedang atau akan takut. Penggalan ketujuh, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan kedelapan, hum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan kesembilan, yaumat tanadi, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berakhiran kasrah. Yauma, bentuknya kata benda murni, polanya fa'lun. Artinya hari, ada di Mahmud Yunus halaman 510. At-tanadi bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya nadaya, pola kata kerjanya tafa'ala, pola kata bendanya tafa'ulun. Aslinya adalah tanaduyun. Karena dia merupakan KBM, kata kedua, sehingga menjadi tanaduyin. Kemudian ya menghilang dan menjadi tanadin. Karena ada alif lam di depannya menjadi at-tanadi. Ada di Munawir halaman 1404 dan 1405. Artinya saling memanggil. Yaumat tanadi artinya hari yang saling memanggil atau hari kiamat. Arti Quran Surat Ghafir ayat 32. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku takut atas kalian pada hari yang saling memanggil atau hari kiamat. Quran Surat Ghafir ayat 33 terdiri dari 3 bagian dengan 20 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1-3, bagian kedua, penggalan 4-10, bagian ketiga, penggalan 11-20. Penggalan Quran Surat Ghafir ayat 33. Penggalan pertama, yauma. Penggalan kedua, tuwalluna. Penggalan ketiga, mudbirina. Penggalan keempat, ma. Penggalan kelima, la. Penggalan keenam, hum. Penggalan ketujuh, min. Penggalan kedelapan, Allah. Penggalan kesembilan, min. Penggalan ke-10, asim. Asimin. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, man. Penggalan ke-13, yudlili. Penggalan ke-14, Allah. Penggalan ke-15, fa. Penggalan ke-16, ma. Penggalan ke-17, la. Penggalan ke-18, hu. Penggalan ke-19, min. Penggalan ke-20, hadin. Uraian bagian pertama. Penggalan pertama, yauma.
bentuknya kata benda murni, pola kata bendanya fa'lun, ada di Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Penggalan kedua, tuwalluna, bentuknya KKSAD, aslinya tuwalliyuna. Kemudian ia menghilang menjadi tuwalliyuna. Karena huruf waw tidak bisa menerima harakat kasrah dan untuk meringankan bacaan, sehingga menjadi tuwalluna. Cirinya berawalan tu dan berakhiran waw sukuna. Pelakunya antum, akar kata walia, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 507, artinya kalian akan berpaling. Penggalan ketiga, mudbirina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda berawalan mu, ciri jamak berakhiran ina, ciri pelaku aktif sesuai dengan pola. Akar kata dabara, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya mudbirun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Ada di Munawir halaman 384, artinya mundur atau ke belakang. Arti Quran Surat Ghafir ayat 33 bagian pertama, pada hari kalian berpaling ke belakang. Uraian bagian kedua, penggalan pertama, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak ada. Penggalan kedua, la, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan keenam, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ketujuh, min, bentuknya huruf jar, aslinya min karena bertemu dengan alif lam menjadi mina, artinya dari. Penggalan ke-8 Allah. Penggalan ke-9 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10 asimin, bentuknya KBPA subjek tunggal. Aslinya asimun karena ada huruf jar menjadi asimin. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan berakhiran tanwin. Jadi pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua kasrah. Jadi subjeknya berakhiran dhammatain, berakhiran kasratain. Akar kata asama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Munawir halaman 939. Artinya yang menjaga atau melindungi. Arti Quran Surat Ghafir ayat 33 bagian kedua, tidak ada yang menjaga dari azab Allah bagi kalian. Pada bagian ketiga itu terdapat kalimat syarat dari penggalan 12 sampai 20. Huruf syaratnya adalah man, kemudian kalimat syaratnya yudlilillahu. Kemudian huruf jawab syaratnya adalah fa, dan kalimat jawab syaratnya ma lahu min hadin. Uraian bagian ketiga, penggalan ke-11, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, man, bentuknya huruf bermakna, artinya barang siapa. Penggalan ke-13, yud lili, bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan yu dan berakhiran dhamma. Aslinya yudillu, berasal dari yudlilu, karena didahului oleh man yang mensukunkan huruf terakhir kata setelahnya, sehingga menjadi yudlil. Karena bertemu dengan alif lam di mana sukun keduanya, sehingga lam diberi harkat kasrah menjadi yudlili. Pelakunya huwa, akar kata dolla, polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 230, artinya dia menyesatkan. Penggalan ke-14 Allah. Penggalan ke-15 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-16 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak ada. Penggalan ke-17 la, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-18 bentuknya kata ganti,
artinya penggalan ke-19. Min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-20. Hadin, bentuknya KBPA subjek tunggal. Aslinya hadiyun, karena ada huruf jar menjadi hadiyin. Huruf ya menghilang sehingga menjadi hadin. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan berakhiran tanwin. Jadi pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua kasrah. Jadi subjek berakhiran dhammatain. Akar kata hadaya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Ma'mun Yunus halaman 480, artinya yang memberi petunjuk. Arti Quran Surat Ghafir ayat 33 bagian ketiga, dan barang siapa yang Allah menyesatkan atau membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Arti keseluruhan Quran Surat Ghafir ayat 33, pada hari kalian berpaling ke belakang, tidak ada yang menjaga dari azab Allah bagi kalian. Dan barang siapa yang Allah menyesatkan atau membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Bu Ya, Devi, setelah merayat gimana Bu Devi? pertama mengenai ayat Pak Ustadz. Ah, setelah merayat ini apa yang Oh, terasa? setelah Ah, alhamdulillah lega Pak Ustadz. Bu Devi masih aktif atau udah pensiun? Masih aktif Pak Ustadz. Oh, masih aktif bekerja di Amal Mukhtar ya. Iya, Alhamdulillah. Di bagian mana Bu Devi tugasnya? di apotik. Petik. Farmasi. Sama Mampu Rida gitu ya. Bu Rita. Iya. Hari ini jam berapa masuk nanti? Maksudnya 7:30 Pak Ustadz. Oh ya, bisa sempat ya. Sangkan. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah sama Quran dan tetap di kantor. Amin. Cara ya Bu Devi ya. Amin Pak Ustadz. Nah, pandai-pandai ngatur waktu ya. Bagaimana Bu Devi ngatur waktu belajarnya sama jam kantor itu? Malam. Ya saya kan pilih jam belajarnya yang malam Pak Ustadz, karena kalau siang kan bekerja. Kantor ya. Ya. Tetap lancar sebisa ini ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 2 dan 3 ya, sudah dibawakan oleh Bu Devi Satutri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanadi. Wa dan di sambung ayat sebelumnya juga nih surah yang beriman. Wa dan ya qaumi wahai kaum, ini sesungguhnya aku takut. Jadi ini penekanannya. Sesungguhnya aku benar-benar takut alaikum kepada kalian yaumat tanad, pada hari saling memanggil, mungkin saling menuduh, saling minta tolong, ya karena hari kiamat saat itu ya begitu dahsyatnya suasana saat itu sehingga saling minta kepada tidak bisa menolong, tidak ada bantuan apapun kecuali amal kita sendiri. Jadi kalau saya lihat saling menuduh, saling mencaci, saling kalau ada yang beramal baik, saling gembira, kalau yang beramal jelek saling sedih. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar takut kepada kalian pada hari saling memanggil. Kemudian ayat berikutnya, yauma, pada hari tuwalluna, kalian berpaling mudbirin, ke belakang, artinya mundur ke belakang. Jadi hari melihat ke belakang ya, lari ya. Yauma tuwalluna mudbirin, pada hari kalian berpaling ke belakang. Ya, Malakum, tidak ada bagi kalian min Allah, selain Allah, min asim, pelindung. Tidak ada penolong atau penjaga. Nah, ini tadi huruf syarat. Wa may yudillillahu, dan barang siapa Allah biarkan sesat, amalahu min hadin, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Jadi kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Kalau Allah sudah tidak memberikan petunjuk kepada kita, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 32 dan 33 yang sudah disampaikan oleh Bu Bisa Fitri, dan insya Allah nanti tadaburnya akan disampaikan oleh Pak Sarmuji dengan beda pelan lagi. Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada yang salah kata,
salah ucap, salah sampaikan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Agustina sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Agustina. Ya, terima kasih Buya. Demikianlah uraian surat Quran Al-Ghafir ayat 32 sampai 33 secara gramatika dengan metode Al-Hasani.